ashtari mun kisihim maklumatun wa adatullah, dan kebiasaan Allah bihaqi haqi astari, dalam hak menutupi astar, menutupi man kisihim, kisah-kisah mereka itu maklumatun sudah diketahui, kisah-kisah ulama sudah diketahui. Innama yasallallahu bin ibadian ulama, ya kan Quran kan? Itu Quran kan? Sungguhnya yang innama yasallallahu ya, sungguhnya yang takut kepada Allah hamba-hambanya itu ulama. Ulama itu orang yang punya ilmu. Kita cuma ulama nih, orang yang punya ilmu yang takut kepada Allah. Jadi kayak tafsirannya bukan ulama kok. Ulama yang kepadanya pakai sorbannya gede, pakai mudah-mudahan gede, bukan. Termasuk kita yang udah paham agama itu dikatakan ulama, yang mengerti agama itu ulama, itu yang takut kepada Allah. Berarti yang belum takut kepada Allah itu ya sebaliknya gitu kan. Wa anna dan sesungguhnya man atlaqa lisanahu, sesungguhnya orang atlaqa lisanahu yang menyebutkan lisanahu dengan mulutnya fil ulama, tentang ulama, bisalji dengan keburukannya. Salbi, semuanya orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya tentang ulama tapi bukan kebaikan, bisalji dengan keburukannya, noda-nodanya. Ibadallah ta'ala qabla mautihi mautil qalbi, ibadallah, Allah penuhi, Allah musibahkan di dalam dirinya qabla mauti, sebelum matinya itu bi mautil qalbi, hatinya udah mati. Judul yang keempat, bi adabi muallimil Qur'ani, tentang akhlak muallimil Qur'an, orang yang ngajar Qur'an, ngajar Qur'an, wa muta'allimihi, dan yang belajar Qur'an. Jadi kedua-duanya punya adab akhlak, diajarkan kita nih supaya, karena yang kita pelajari bukan kalam manusia, kalam Allah tentunya yang ngajar tata caranya, perempuan caranya, gitu apa yang mengajar supaya masuk ilmu gitu. Hazal babu, ini bab, ini judul, baik mahal bab ini di antara dua judul bakal sesudahnya penyebaran Quran. Ya, bahwa maksud kitab, inilah latar belakang atau tujuan pembahasan kitab ini. Bahwa tawilun, ini pembahasannya tawilun, panjang lebar. Muntasyirun, dan pembahasannya panjang lebar sekali, dia panjangnya. Kalau tulis di panjangin ya mungkin susah bingung, kalau bahasa baku selesai panjang ya. Nah, kata pengarang kita, wa ana usyiru, wa ana, sedangkan saya ini, kata pengarang kita, siapa pengarang kitabnya? Yaitu Al-Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Syarafuddin Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ini bukan Banten ya, Timur Tengah. Yang larang ada Solihin, yang ada Solihin Tafsir Munir. Kalau yang di Banten namanya Syekh Nawawi, bukan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang larang Tafsir Ibad ya, Solibad. Solibad Tafsir Munir. Tafsir Ibad ya ternyata. Nah, ini kalau ini Timur Tengah adalah agama yang bukan hasil meeting Nabi, tapi Allah yang berikan nama Islam. Inna dina indallahi Islam. Tapi kalau ditanya agama itu apa itu agama? Orang masih belum saya jawab apa itu agama. Orang masih belum jawab. Tapi kalau kita jawab ini, apa itu agama? Agama adalah sebuah aturan yang mengatur manusia, gitu kan? Agama itu apa? Agama ada sebuah aturan yang mengatur manusia agar mereka kenal Allah, dan tujuannya dua, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu agama namanya. Sudah dicatat tuh. Apa itu agama? Agama adalah sebuah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka kenal kepada Allah. Sasarannya dua, baik di dunia dan selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wasyukurlah. La haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf Pak Ustaz, seorang muslim referensinya adalah Al-Quran dan hadis. Tadi dikatakan, saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah ada seseorang yang punya keistimewaan atau kelebihan yang diizinkan untuk tidak menikah karena punya kelebihan?
Rasulullah itu punya kelebihan, tapi beliau mencontohkan boleh lebih dari satu asal adil. Pertanyaan kedua, tadi dikatakan apakah ada dalam Al-Quran dan hadis bahwa belajar melalui YouTube itu dilarang? Apa? Dilarang. Tadi Pak Ustadz mengatakan seperti itu, dilarang atau tidak boleh belajar melalui YouTube. Oh iya. Apakah ada aturan dalam Al-Quran atau hadis bahwa belajar melalui YouTube itu forbidden atau dilarang? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Itu diizinkan atau diperbolehkan untuk tidak menikah. Oh iya. Setahu saya agama lain ada yang seperti itu, tapi kalau Islam kok saya belum tahu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita kan nggak lepas dari perintah Allah dan Rasulnya ya. Kan kata-kata itu kan harus adil ya. Adil itu apa sih? Adil itu ada 3 terjemahan. Yang pertama, adil itu mempunyai sifat sama. Ya. Adil itu mempunyai sifat sesuai dengan porsi orang itu, tujuan orang itu adil ya. Kalau kita kembali kepada Rasulullah SAW, semuanya adilnya pada akhiratu qadrataini. Ida aradaita idawma akhadatil ukhra. Dunia ini dan akhirat ibarat orang punya bini tua, bini muda. Kalau dia senang kepada dunia saja, akhirat marah. Bila mana dia senang akhirat saja, dunia berlangsang, maka kedudukannya harus adil. Ya, begitu. Kemudian masalah yang ketiga, saya tidak melarang orang ngaji di YouTube, enggak ya. Kan kalau ngaji mah kutubul imam walau bisin ya, dari ilmu walaupun badannya dari Cina ya kan. Kok Cina? Jauh amat dia. Nah, kenapa jadi Islam berada di negara lain? Dan artinya gini, bahwa belajar itu kepada siapapun, kepada HP, kepada YouTube itu tidak dilarang, karena dilarang. Jadi maksud saya, kalau yang lebih afdalnya itu kalau kita mempunyai guru yang mursyid, guru yang terus ngajari kita secara langsung gitu ya, gini. Apalagi ngajinya dasar gitu ya. Begini, kalau kita pernah ngaji, kemudian kita baca buku terjemahan, kan terjemahan itu tidak sama dengan bahasa Indonesia dan Arab, ya kan? Gitu ya. Maka sayurianya bukan dilarang dengan belajar dengan YouTube ataupun HP. Bahkan kepada orang lain aja kita diperintahkan boleh percaya kebenaran ya kan? Iqbal haqqo min haitsu jabihi wal kana fasiqan. Terimalah kebenaran walaupun datangnya dari orang fasik. Pasti diaturkan kan ya. Apakah orang Islam itu kalau jika nikah? Oh ya. Jadi gini, seperti Al-Imam Ghazali itu kan usianya sampai 55 tahun belum nikah. Ditanya kenapa dulu tidak menikah sampai sekian tahun aja sehat walafiat. Dia mengatakan bahwa saya memang ini sudah bukan kemauan saya, dan saya memang dianjurkan untuk bahasanya untuk mengarang kita sebagus-bagus sebaik-baiknya supaya dapat menyesuaikan Islam, sehingga saya sibuk dengan karangan-karangan saya ini sehingga saya ini. Berarti bukan berarti nikah itu orang menikah dosa, ya kan? Kalau dia punya kelebihan ya, tadi kelebihan penilaiannya. Tapi ini ulama juga termasuk diantaranya. Dan bagi kita, bagi umat Islam yang berumur yang sehat walafiat, karena justru Ustadz Kiai kalau di rumah jangan 1 4, ya kan gitu ya Pak ya. Dan kalau nggak diperintahkan mana mungkin kan kata-kata panjuhum atau walaupun minan Islam masal surah berbahaya kan. Pertama-tama kata-kata perintah panjuh nikahilah. Hadis mengatakan tun kaul mar'atul arba'in nikahi. Ini namanya deskripsi ya, bukan kata perintah ya, jangan salah ya. Tun kaul mar'atul arba'in. Jadi deskripsinya manusia itu menikah perempuan dengan 4 hal. Bukan kata perintah, kalau itu wajib tadi ya. Ini definisinya. Umumnya manusia menikah perempuan 5 lihat kena cantiknya, ya kan? 3 lihat kena cantiknya. Tun hormatul arba 5 lihat wali jamaliha kena hartanya, ya kan? Sekarang orang nikah karena harta Pak, gimana? Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah umur 25-40 itu memang kena harta. Kenapa? Yang miliknya langsung Khadijah. Sepertiga Mekah itu kekayaan Khadijah miliknya. Itu Nabi adil ya Nabi.
Makanya kenapa dikasih Nabi Adin dia nikah sama janda selagi masih ada Khadijah belum meninggal, dia nggak nikah lagi kan, nggak pernah nikah. Padahal dia juga janda kan. Kalau kita kalau janda nih penasaran jadi perawan kan, nah ya kan dia enggak sampai hatinya api berdakwah. Nah ketika meninggal baru kawin, nama nikahnya dengan perempuan lain gitu ya. Adinnya kita ya baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi ya Rasul Ya Nabi